Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang saya sampaikan di akhir pada video sebelum ini, bahwasanya saya sekarang akan menceritakan tentang ini teman-teman, mana yang lebih untung, panen porang satu musim atau dua musim teman-teman. Dari situ nanti kita ambil kesimpulan bahwa panen porang itu sangatlah fleksibel. Nah, jadi sebelum saya menceritakan tentang mana yang lebih untung, satu musim atau dua musim panen, di sini saya akan menyampaikan dulu arti satu musim teman-teman. Jadi untuk porang itu masa tanamnya itu di Oktober atau November, artinya di awal musim hujan teman-teman. Nah nanti porang itu akan dorman atau mati atau repah bahasa Jawanya, itu kalau menanam dari bibit umbi itu akan dorman di bulan Maret. Sementara kalau nanamnya dari bibit katak, dorman itu akan di bulan Mei atau Juni teman-teman. Sehingga satu musim tanam porang itu bisa dibilang usianya itu satu musim 5-7 bulan. 5 bulan jika menanam dari bibit umbi, 7 bulan jika menanam dari bibit katak teman-teman. Nah kalau dua musim artinya misalkan menanam bibit porang itu di Oktober atau November 2021, nanti pembongkaran atau panen umbi produksinya itu di Mei atau Juni 2023. Itu dua musim. Jadi bukan dua musim ya tapi teman-teman, karena satu musimnya kan hanya 5-7 bulan, lalu dikali 2 berarti 10-14 bulan. Itu untuk arti dua musim. Nah kenapa saya bilang bahwa panen porang itu sangat fleksibel, bisa satu musim, dua musim, bahkan lebih, atau 3 musim itu juga bisa. Karena seperti ini teman-teman, setiap petani itu punya alasan dan kondisi sehingga petani itu masing-masing bisa melakukan eksekusi dari strategi pilihannya masing-masing. Nah, apapun itu mau dipanen satu musim, dua musim, 3 musim, yang menjadi dasar atau prinsip itu utamakan kesehatan keuangan atau cash flow. Memang porang itu untuk pengadaan bibit hanya sekali di depan, artinya pembelian bibit di awal, lalu kemudian pada musim tanam berikutnya teman-teman sudah akan mendapatkan katak dari tanaman porang teman-teman sendiri, dan tentunya umbi yang ada di dalam tanah teman-teman. Nah, dengan mengutamakan kesehatan cash flow itu menjadi dasar nantinya teman-teman akan musim kedua apa musim ketiga seperti apa perluasan lahannya, lalu apa yang akan dijual untuk dijadikan produksi. Dan di Aksara Agro and Farm ini kami akan sedikit menyampaikan contoh dari strategi yang akan kami lakukan teman-teman. Nah di lahan ini yang berada di atas pondok Aksara itu kami awalnya kemarin menanam dari bibit katak. Jadi katak super ini kami tanam dalam satu bedeng. Satu bedeng itu seperti ini teman-teman. Jadi satu bedeng ini lebarnya 90 cm. Itu jarak antar katak super itu 20 cm. Nah sedangkan untuk katak mini sekilo isi 500 yang berada di atas sana teman-teman, bedengan atas, lebar bedengan tetap 90 cm, namun antar bibit itu hanya 15 cm teman-teman. Nah saat panen nanti musim pertama, kami semua akan membongkar umbi porang yang berada di lahan pertama ini teman-teman. Nah setelah kami bongkar, tujuannya agar media tanam itu lebih gembur pada musim kedua atau musim mendatang, sehingga kami akan membongkarnya itu tidak terlalu jauh jaraknya dengan musim tanam. Artinya poin pertama ini setelah kami bongkar yang jarak rapat ini,
kami akan menanam langsung dengan jarak lebih renggang. Karena ini nanti umbi hasilnya, itu kami akan merenggangkan yang awalnya jarak, katakanlah untuk katak super ini awalnya 20 cm, kami renggangkan menjadi 30 cm teman-teman. Itu untuk yang di lahan di atas pondok aksara teman-teman. Nah, perluasan lahan dari umbi porang ini tentu akan sampai nanti di depan dan di belakang pondok yang saat ini masih kami gunakan sebagai budidaya jahe merah. Nah, rencana kami yang di depan dan di belakang pondok itu nanti juga untuk perluasan lahan porang teman-teman, dari umbi yang notabene berada di atas pondok aksara. Nah, dengan poin pertama sistem seperti ini, dan kami akan mendapatkan katak. Nah, katak-katak yang kami mulai kumpulkan di pertengahan Maret ini, meskipun ukurannya juga bervariatif teman-teman seperti ini, itu nanti katak akan kami tanam di lahan yang kedua atau lahan untuk perluasan lahan yang baru. Nah, model pertama ini kami mendapatkan pemasukan itu dari sisa katak yang tidak tertanam di lahan kami, itu akan kami jual untuk sisa kataknya teman-teman. Itu pemasukan keuangan jika kami mengeksekusi di langkah pertama seperti ini. Nah, opsi yang kedua itu lahan porang di sini sama akan kami bongkar semuanya nantinya. Nah, lalu kami akan menjual umbi porang sebagai bibit umbi. Di musim pertama itu akan kami jual. Sehingga yang akan kami tanam lagi di musim mendatang di lahan ini itu katak lagi teman-teman. Sehingga pemasukan dari kami dengan opsi kedua ini, kami nanti akan mendapatkan pemasukan dari penjualan umbi porang di sini sebagai bibit umbi. Sedangkan untuk katak kami tanam di lahan ini sekaligus kami tanam di lahan yang baru atau perluasan lahan teman-teman. Nah, sehingga mau dipanen 1 atau 2 musim, kami tetap akan membongkar lahan yang ada di sini teman-teman. Dan kami akan melakukan olah lahan dan kami akan menambahkan pupuk fermentasi atau pupuk dasar lagi di lahan ini teman-teman. Nah, jika kita mau menanam porang, memang kita harusnya mengenali lahan yang akan ditanam teman-teman. Jadi di ketinggian berapa, MDPL berapa, itu sangat bermanfaat nantinya untuk penentuan bibit porang yang akan ditanam. Jika ingin tanam bibit polybag, jadi misalkan teman-teman nanti ingin menanam dari bibit polybag. Nah, jika lahan teman-teman sebagai kandidat lahan porang dari bibit polybag itu merupakan lahan yang terbuka seperti ini tanpa naungan, sebaiknya teman-teman membeli bibit polybag itu juga yang ditanam tanpa naungan. Jadi jangan sampai teman-teman menanam bibit porang dari polybag ditanam di lahan terbuka seperti ini, tetapi teman-teman membeli bibit polybag porang itu ditanamnya atau disemainya di bawah naungan teman-teman. Nah, kalau seperti itu biasanya nanti porang yang ditanam di lahan teman-teman itu akan mengalami stres perakaran yang relatif lama. Nah, jika seperti itu nantinya pertumbuhan porang teman-teman tidak akan optimal teman-teman, karena adanya stres dari perakaran perbedaan tanpa naungan saat penanaman bibit polybag tersebut teman-teman. Nah, kami nanti juga akan melakukan sampling atau uji coba bongkar umbi yang umbi porang di lahan ini. Itu nanti kira-kira di bulan Mei Juni teman-teman. Jadi kami akan melakukan uji coba sampling dari atas, ujung, tengah, ujung sana, dari bedengan paling atas sampai nanti yang
paling bawah teman-teman. Itu untuk nanti kami mendapatkan acuan rata-rata berat umbi yang dihasilkan dari bibit katak super dan katak mini dalam satu musim tanam itu rentang berapa on atau berapa kilo nantinya teman-teman. Nah, dari situ kami akan membongkar semua jika kami sudah mendapatkan calon pembeli bibit umbi. Itu jika kami memilih opsi yang kedua nanti sebagai sumber pemasukan uang dari musim pertama menanam porang teman-teman. Nah, sementara biasanya harga umbi porang itu akan keluar dari pabrik itu di bulan 4 atau bulan April. Nah, pada saat itu kita bisa mengkalkulasi estimasi hasil panen umbi. Artinya setelah harga umbi dari pabrik keluar, kita bisa memperhitungkan berapa harga bibit umbi. Nah, jadi nanti kita setelah melakukan sampling minimal rentang berapa on, berapa kilo umbi yang dihasilkan dari kebun kita, lalu kita akan kalikan dengan harga bibit umbi. Nah, dari situ nanti sebagai dasar apakah kita akan menjual bibit umbi atau kita akan menunda di musim pertama ini untuk penjualan umbi teman-teman. Nah, kita nanti fokus untuk perluasan lahan karena insya Allah kita akan memperlonggar atau melebarkan lagi jarak tanam menjadi 30 cm dan tentunya katak yang dihasilkan juga insya Allah untuk perluasan lahan baru teman-teman. Dari situ semoga teman-teman dapat gambaran bahwasanya panen porang itu sangatlah fleksibel. Semua tergantung strategi dan kondisi keuangan dari petani masing-masing. Banyak juga petani porang yang sampai musim kedua bahkan musim ketiga itu belum melakukan panen atau penjualan umbi bahkan katak karena yang bersangkutan itu masih terus memperluas lahan. Nah, bagaimana dengan cash flow yang bersangkutan atau petani tersebut atau keuangan dari petani tersebut? Kenapa tidak musim itu tidak dia panen? Ya, artinya petani tersebut mungkin sudah atau masih mendapatkan pemasukan dari sektor yang lain teman-teman. Jadi itu juga keuntungan kita sebagai petani porang bisa mengkondisikan tergantung keuangan kita apakah kita akan panen 1 musim, 2 musim atau tidak musim. Bagi saya untuk keuntungan katak yang dihasilkan dari pohon porang ini itu tidak saya perhitungkan nominalnya atau uangnya karena prioritas katak ini nanti untuk perluasan lahan sepertinya di musim mendatang teman-teman. Nah, semoga apa yang kami ceritakan ini bisa memacu semangat teman-teman, tetap semangat menanam porang, tetap optimis karena dari porang ini kita bisa mendapatkan panen yang di atas yaitu katak dan panen yang di bawah yaitu umbi. Semoga liputan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.